Kehidupan damai sebuah keluarga di tepi Sungai Batanghari hancur dalam semalam. Semua karena satu kesalahan fatal. Malam takbir Idul Adha seharusnya menjadi malam suci. Tetapi bagi keluarga ini, justru berubah menjadi tragedi berdarah. Satu pukulan, satu nyawa melayang. Dan mengapa sebuah pengampunan menjadi kemenangan paling menyakitkan? Di tepi Sungai Batanghari yang mengalir tenang, membingkai kehidupan pedesaan Jambi dengan alunan airnya yang tak pernah lelah, berdiri sebuah rumah panggung tua yang kokoh. Rumah itu milik Hendra Saputra, seorang pria paruh baya dengan uban yang mulai memutih, dan istrinya, Siti Rahmah. Keduanya telah menghabiskan seluruh hidupnya di desa ini, menyaksikan anak-anak mereka tumbuh dewasa, dan kini menikmati masa tua yang damai. Dinding rumah yang terbuat dari kayu ulin itu seolah menjadi saksi bisu dari setiap tawa dan tangis yang pernah mengisi ruangannya. Aroma tanah basah dan ikan bakar seringkali berbaur di udara, menjadi ciri khas yang tak terpisahkan dari rumah itu, dari kehidupan mereka. Hendra dan Siti adalah potret sempurna dari pasangan tradisional. Siti, dengan tangannya yang keriput dan penuh bekas luka kerja keras, adalah jantung dari keluarga. Ia ahli dalam mengelola kebun, memasak hidangan lezat, dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada kebersamaan dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ia percaya bahwa kekuatan keluarga ada pada ketaatan dan rasa hormat kepada yang lebih tua. Sementara Hendra, seorang nelayan yang bijaksana, seringkali menghabiskan waktu di sungai, menjaring ikan dan merenungi makna hidup. Matanya yang teduh selalu memancarkan kehangatan dan ketenangan, menjadikannya penengah yang dihormati di desa. Mereka memiliki seorang putra tunggal, Andi, yang telah menikah dengan seorang gadis dari desa sebelah bernama Murniati. Murniati adalah angin segar yang datang ke dalam keluarga. Dia berpendidikan lebih tinggi, memiliki impian besar, dan membawa pandangan dunia yang berbeda. Ia memiliki semangat kewirausahaan, seringkali berbicara tentang membuka toko kelontong atau berjualan daring untuk menambah penghasilan. Sikapnya yang ambisius ini pada awalnya disambut dengan sukacita, karena menandakan kemajuan. Namun, seiring waktu, perbedaan pandangan itu mulai menciptakan jurang. Keharmonisan yang semula terpancar mulai terkikis oleh friksi-friksi kecil. Murniati, yang merasa terkekang oleh tradisi, seringkali berdebat dengan Siti tentang cara mengelola keuangan. Murniati beranggapan bahwa uang seharusnya diinvestasikan untuk masa depan, sementara Siti lebih memilih menyimpan uang di bawah bantal, sebuah praktik yang ia yakini akan membawa keberuntungan dan keamanan. Perbedaan ini, yang awalnya dianggap sepele, perlahan-lahan meruncing menjadi ketegangan yang konstan. Senyum tulus Siti mulai tergantikan dengan kerutan di dahi setiap kali Murniati membahas masalah uang. Siti merasa Murniati kurang menghormati tradisi dan nilai-nilai keluarga. Uang bukan segalanya, Nduk. Seringkali ia berujar dengan nada lelah. Hidup itu tentang kebersamaan, bukan tentang seberapa banyak harta yang kita punya. Murniati, di sisi lain, merasa frustasi. Tapi Ibu, kita tidak bisa hidup dari tradisi saja. Kita butuh uang untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita nanti. Balasnya, suaranya dipenuhi oleh rasa putus asa. Andi, yang mencintai kedua wanita dalam hidupnya, seringkali berada di posisi yang sulit. Ia mencoba menengahi, mengingatkan mereka akan cinta dan rasa hormat yang seharusnya ada. Namun, kata-katanya seringkali bagaikan air yang ditumpahkan ke atas batu, tidak memberikan efek apapun. Keheningan di rumah yang dulunya damai kini terasa berat, dipenuhi dengan ketidaknyamanan dan kata-kata yang tidak terucapkan. Sungai Batanghari yang terus mengalir seolah tidak menyadari badai yang tengah terbentuk di dalam rumah panggung itu, sebuah badai yang siap meledak dan menghancurkan semua keheningan yang tersisa. Suatu sore, Murniati kembali dari desa dengan wajah muram. Ia baru saja diusir dari pekerjaan sampingannya di toko kelontong karena dianggap tidak produktif. Kekesalan dan amarahnya memuncak. Ia pulang dengan membawa beban di pundak yang terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Pertemuan dengan Siti di dapur yang sedang sibuk mempersiapkan makan malam menjadi pemicu yang sempurna.
"Kenapa pulang cepat?" tanya Siti. Nadanya datar. "Aku dipecat," jawab Murniati singkat, suaranya serak. "Sudah ibu bilang, jangan terlalu ambisius. Rezeki itu sudah diatur Tuhan," kata Siti, tanpa menoleh. Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Murniati merasa tidak dimengerti. Ia merasa perjuangannya tidak dihargai. Hatinya yang sudah dipenuhi oleh kekecewaan dan amarah seketika meledak. Ia melihat Siti, yang bagi dirinya adalah perwujudan dari semua hambatan yang ia rasakan. Ibu selalu begitu. Selalu saja menyalahkan. "Apa yang ibu tahu tentang hidupku? Dan apa yang ibu tahu tentang impianku?" bentak Murniati, matanya berkaca-kaca. Siti akhirnya menoleh, menatap mata Murniati dengan tatapan yang dingin. "Kau harus belajar menghormati orang tua, Murniati. Hidup ini tidak hanya tentang dirimu sendiri." Kata-kata itu diucapkan di tengah ketegangan yang memuncak, menjadi pemicu yang mengerikan. Keheningan yang dulunya damai di tepi sungai Batanghari kini digantikan oleh suara-suara yang mengancam, seolah menandakan awal dari sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Keheningan di rumah panggung itu kini terasa seperti ketenangan yang menyesakan sebelum badai. Setiap sudutnya dipenuhi oleh sisa-sisa pertengkaran sore itu. Murniati mengunci diri di kamar, dadanya naik turun menahan amarah yang membuncah. Kata-kata Siti Rahmah terasa bagaikan belati yang menusuk harga dirinya, meremehkan segala impian dan ambisinya. Ia tidak hanya merasa tidak dihargai, tetapi juga terkekang oleh tradisi yang menurutnya sudah usang. "Kenapa ibu harus selalu menyalahkan?" gumam Murniati pada dirinya sendiri. Matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah sungai Batanghari yang gelap. Ia memimpikan kehidupan yang berbeda, sebuah toko kelontong yang ramai di pusat kota, kemandirian finansial, dan kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa harus meminta persetujuan. Namun, semua mimpinya itu terasa jauh, seolah-olah terhalang oleh tembok tinggi yang dibangun oleh tradisi dan keyakinan mertuanya. Sementara itu, di dapur Siti duduk diam sambil mengupas bawang. Tangannya bergerak secara mekanis, tetapi pikirannya berkelana. Ia merasa sedih, bukan karena pertengkaran, melainkan karena ia tidak bisa memahami menantunya. Baginya, kebahagiaan sejati adalah hidup sederhana, berbagi, dan menjaga keutuhan keluarga. Ambisi Murniati terasa asing, bahkan mengancam. "Kenapa harus mengejar dunia terus-terusan?" bisik Siti pada suaminya, Hendra Saputra, yang baru saja pulang dari sungai. "Seolah-olah semua yang kita miliki tidak cukup." Hendra hanya menghela napas. Ia telah menyaksikan ketegangan ini tumbuh selama berbulan-bulan. Awalnya, ia berpikir itu hanya masalah perbedaan pendapat biasa. Tetapi kini ia sadar bahwa itu adalah jurang pemisah antara dua generasi yang tidak bisa dijembatani. "Mungkin Murniati hanya ingin yang terbaik untuk kita, Bu," ujarnya lembut, mencoba menenangkan istrinya. "Yang terbaik itu bukan dengan menentang tradisi," jawab Siti tegas. "Aku tidak akan membiarkan anakku dan cucuku kelak hidup dalam kebahidupan yang hanya mengejar harta. Aku ingin mereka hidup damai, seperti kita. Konflik ini tidak hanya terjadi di dapur atau di balik pintu kamar, ia meresap ke dalam setiap interaksi, setiap percakapan. Makan malam yang dulunya menjadi ajang kebersamaan kini diisi oleh keheningan yang mencekam. Andi, putra mereka, menjadi korban yang paling menderita. Ia mencintai ibunya dan menghormati tradisi. Tetapi ia juga mencintai istrinya dan mendukung impiannya. Terjebak di tengah-tengah, ia merasa tidak berdaya. Ia mencoba berbicara dengan Murniati, meyakinkannya untuk lebih sabar. Tetapi Murniati hanya merasa tidak didukung. Ia juga mencoba berbicara dengan ibunya, tetapi Siti hanya melihatnya sebagai bentuk pembelaan terhadap menantunya. "Kamu harus memilih, Mas," kata Murniati suatu malam. "Kamu di pihakku atau di pihak ibumu?" "Aku tidak bisa memilih," jawab Andi, suaranya putus asa. "Kalian berdua adalah hidupku." Jawaban itu tidak memuaskan siapapun. Murniati merasa Andi tidak berani mengambil sikap, sementara Siti merasa Andi tidak membela kehormatan ibunya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika uang tabungan keluarga
yang seharusnya digunakan untuk perbaikan rumah tiba-tiba berkurang. Siti, yang menyimpan uang itu di dalam lemari, menuduh Murniati telah mengambilnya. "Tidak mungkin uang itu hilang begitu saja," bentak Siti. "Pasti kamu yang mengambilnya." Murniati bersumpah ia tidak melakukannya. Pertengkaran itu pun meledak. Suara mereka meninggi, memenuhi seluruh rumah. Andi mencoba memisahkan mereka, tetapi pertengkaran itu telah melampaui batas. Tuduhan pencurian itu adalah pukulan telak. Murniati merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Ia tahu bahwa tuduhan itu tidak hanya tentang uang, tetapi tentang rasa tidak percaya yang telah mengakar. "Aku tidak pernah mengambilnya," teriak Murniati, matanya dipenuhi air mata amarah. "Ibu selalu mencurigaiku. Ibu tidak pernah benar-benar menerimaku." Siti, yang juga merasa lelah, membalas, "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau selalu saja memikirkan uang, uang, dan uang. Itu yang membuatmu gelap mata." Pertengkaran itu berakhir dengan Murniati yang berlari keluar rumah, menangis. Andi mengikutinya, tetapi Murniati sudah terlalu jauh. Ia duduk di pinggir sungai, memandang aliran air yang terus bergerak. Hatinya hancur. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin membuktikan dirinya dan mengejar impiannya. Di sisi lain, ia merasa lelah dengan semua pertentangan yang seolah tak berujung. Sore itu, bibit konflik yang telah lama ditanam, kini telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, siap untuk merobohkan keharmonisan keluarga yang telah dibangun dengan susah payah. Suara tawa dan canda yang dulu menghiasi rumah itu, kini tergantikan oleh keheningan yang dipenuhi oleh luka dan amarah yang terpendam. Sungai Batanghari terus mengalir, seolah menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang sedang terjadi, menunggu malam yang penuh ketidakpastian. Udara di desa dekat Sungai Batanghari terasa berbeda malam itu. Tidak ada lagi kehangatan dan kebersamaan yang biasanya menyelimuti malam menjelang hari raya. Sebaliknya, hawa dingin dan ketegangan mencekam setiap sudut rumah. Lampu minyak yang tergantung di teras berkedip-kedip, seolah ikut merasakan gelisah yang tak terucapkan. Esok adalah Idul Adha, hari di mana seharusnya keluarga berkumpul, merayakan, dan saling memaafkan. Namun, bagi keluarga Hendra Saputra, hari suci itu justru menjadi panggung bagi konflik yang memuncak. Murniati menghabiskan sore di dalam kamar, menolak keluar meskipun aroma sate ayam bakar yang disiapkan Siti Rahmah mulai tercium. Hatinya masih dipenuhi amarah dan rasa tidak adil. Tuduhan mencuri uang tabungan keluarga, yang bahkan tidak bisa ia bantah karena tidak ada bukti, telah merusak segalanya. Ia merasa terkucilkan, sendirian di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. "Ibu tidak pernah percaya padaku," bisiknya pada Andi, yang mencoba membujuknya untuk keluar makan malam. "Semua yang aku lakukan selalu salah di mata ibu." Andi merasa tak berdaya. "Ibu tidak bermaksud begitu, Murni. Mungkin beliau hanya lelah," katanya. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Ia tahu kata-katanya tidak akan mengubah apapun. Ia telah menjadi penonton pasif dari drama ini, terlalu takut untuk mengambil sikap, terlalu lelah untuk terus-menerus menengahi. Malam itu, ia hanya ingin semua kegelisahan ini berakhir. Ia ingin kembali ke hari-hari ketika rumah itu dipenuhi tawa dan cerita, bukan keheningan yang mematikan. Di ruang tamu, Hendra mencoba berbicara dengan Siti. "Sudahlah, Bu. Besok hari raya. Memaafkan lebih baik daripada menyimpan amarah," ujarnya, matanya memancarkan kesedihan. Siti hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa, Pak. Hati ini terasa berat. Murniati sudah keterlaluan. Dia tidak menghargai kita sebagai orang tua. Dia hanya memikirkan uang," balasnya. Nada suaranya terdengar lelah. Malam semakin larut. Suara takbir dari musala di ujung desa mulai terdengar, menggema pelan. Hendra dan Siti duduk di teras, merenungkan hidup mereka. Di kamar, Murniati yang merasa lapar akhirnya memberanikan diri ke dapur. Ia melihat sisa sate yang belum habis dan mengambil beberapa tusuk. Di saat yang sama, Siti yang hendak masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum, melihat Murniati di dapur.
Pertemuan mereka terasa seperti ledakan yang menunggu waktu. "Kenapa tidak makan bersama kami?" tanya Siti. Nadanya dingin. "Aku tidak lapar," jawab Murniati singkat, mencoba menghindari kontak mata. "Tapi sekarang kamu makan sate sisa, sendirian," ujar Siti, menatap sisa sate di piring dengan tatapan meremehkan. "Hidupmu selalu begini, Murni. Sendirian, tidak peduli pada orang lain." Kalimat itu, yang diucapkan dengan sengaja, adalah pemicu terakhir. Murniati merasa harga dirinya diinjak-injak untuk kesekian kalinya. Amarah yang selama ini ia tahan, kini meledak. Ia meletakkan piring sate dengan keras, membuat suaranya memantul di seluruh ruangan. "Cukup, Bu. Aku sudah muak. Ibu selalu menyalahkan aku. Aku tidak pernah mengambil uang itu. Kenapa Ibu selalu berpikir buruk tentang aku?" teriak Murniati, suaranya bergetar. Siti tidak mundur. Ia merasa Murniati telah melampaui batas. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak ada orang lain di rumah ini selain kita. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau ingin uang itu untuk modalmu. Kenapa tidak jujur saja?" Tuduhan itu bagaikan api yang membakar habis sisa kesabaran Murniati. Semua rasa sakit, frustrasi, dan kekecewaan yang ia rasakan selama ini, kini berubah menjadi kebencian yang membutakan. Ia melihat Siti bukan lagi sebagai mertua, melainkan sebagai musuh yang menghalangi semua mimpinya. Murniati melihat Siti sebagai simbol tradisi yang kolot dan merusak. Puncak konflik dan tragedi. Murniati yang gelap mata melihat alu kayu yang tergeletak di samping cobek. Sebuah dorongan impulsif yang tidak terkendali menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil alu itu. Andi yang mendengar keributan berlari ke dapur. Ia melihat Murniati mengangkat alu kayu. "Murni, jangan!" teriaknya. Namun, kata-katanya terlambat. Amarah telah mengambil alih kendali Murniati. Ia memukulkannya ke kepala Siti Rahmah, yang seketika ambruk. Suara duk yang tumpul itu mengakhiri semua pertengkaran. Hendra, yang mendengar teriakan Andi, berlari masuk ke dalam. Ia melihat Siti tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Ia menjatuhkan dirinya di samping istrinya. Air matanya tumpah. "Siti, Siti." Murniati berdiri membeku. Alu kayu di tangannya jatuh ke lantai. Tangannya berlumuran darah. Ia tidak bisa mempercayai apa yang telah ia lakukan. Matanya yang melebar dipenuhi kengerian. Malam Idul Adha yang seharusnya menjadi malam penuh berkah dan pengampunan, kini menjadi malam berlumuran darah. Sungai Batanghari terus mengalir, seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Sebuah tragedi yang akan selamanya mengubah nasib keluarga ini. Suara tumpul alu kayu yang menghantam lantai, disusul jeritan Andi dan tangisan pilu Hendra Saputra, memecah keheningan malam. Aroma sate yang tadinya menggugah selera kini bercampur dengan bau anyir darah. Tepat di samping cobek, Siti Rahmah tergeletak tak bergerak. Darah merembes keluar dari kepalanya, membasahi lantai kayu yang baru saja dibersihkan untuk menyambut hari raya. Murniati berdiri membeku di tengah ruangan. Alu kayu yang ia genggam terlepas dari tangannya dan jatuh berdebam di lantai seolah menjadi saksi bisu atas perbuatannya. Matanya melebar, dipenuhi kengerian yang mendalam. Wajah Siti yang terpejam, damai dalam keheningan yang mengerikan, seolah mengejek semua amarah yang baru saja ia lepaskan. Tangan Murniati gemetar, dadanya naik turun menahan napas. Ia menatap telapak tangannya yang kini berlumuran darah. Cairan merah kental yang terasa lengket dan dingin. Ia tidak bisa percaya bahwa darah itu berasal dari mertuanya. Orang yang selama ini ia anggap sebagai penghalang utama dalam hidupnya. Andi, yang tadinya berteriak histeris, kini terduduk lemas di samping ibunya. Ia merangkul kepala Siti yang terkulai, mencoba membangunkan wanita yang telah melahirkannya. "Ibu, ibu, bangun Bu," panggilnya. Suaranya pecah. Namun, tak ada respons. Tubuh Siti terasa dingin dan kaku. Hendra, yang juga telah melihat pemandangan mengerikan itu, jatuh berlutut di samping istrinya. Air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
Ia memeluk kepala Siti, lalu menciumnya. Bibirnya gemetar, hanya bisa melafalkan nama Tuhan dan istrinya. Ya Allah, Siti. Murniati tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya kosong. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kehancuran yang ia sebabkan. Ia melihat wajah Hendra dan Andi yang dipenuhi kesedihan dan keputusasaan, dan untuk pertama kalinya ia merasa takut. Bukan takut pada hukum, tetapi takut pada konsekuensi dari perbuatannya. Ia telah menghancurkan sebuah keluarga. Malam yang seharusnya diisi dengan takbir dan doa, kini dipenuhi oleh duka dan darah. Dengan suara bergetar, Hendra meminta Andi untuk memanggil warga. Andi yang masih syok, dengan langkah gontai keluar rumah. Ia tak peduli pada tatapan kaget dan heran para tetangga yang baru saja akan pergi ke musala. Ibu saya, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Dalam hitungan menit, rumah itu dipenuhi oleh warga desa. Wajah-wajah yang tadinya ceria kini dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Mereka melihat Hendra yang terduduk lemas di samping istrinya, dan Murniati yang berdiri membeku di sudut ruangan. Seorang tetangga yang lebih tua menyentuh nadi Siti dan menggelengkan kepala. Sudah tidak ada, bisiknya, yang membuat semua orang terdiam. Kematian Siti Rahmah dengan cara yang tak wajar menyebar dengan cepat di seluruh desa. Pihak kepolisian segera datang. Suara sirin mobil polisi memecah keheningan pedesaan yang damai. Petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara. Mereka menemukan alu kayu yang tergeletak di lantai dan darah yang masih segar di tangan Murniati. Wajahnya yang pucat dan tatapannya yang kosong, ditambah kesaksian Andi dan Hendra, sudah cukup untuk menjadikan Murniati sebagai tersangka utama. Murniati tidak melawan saat polisi memborgolnya. Ia hanya menundukkan kepala, membiarkan dirinya dibawa pergi. Malam itu, di bawah tatapan mata tetangga yang dipenuhi kebencian, Murniati dibawa keluar dari rumah yang dulunya ia sebut sebagai rumahnya. Pemandangan itu bagaikan mimpi buruk. Pakaiannya yang berlumuran darah, borgol yang dingin di pergelangan tangannya, dan tatapan mata yang penuh penghakiman dari orang-orang, ia merasa sendirian, lebih sendirian dari sebelumnya. Di rumah, Hendra dan Andi ditinggalkan dengan tubuh Siti yang kaku dan sebuah kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Keranda sudah disiapkan, kain kafan sudah dibentangkan, tetapi hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka kehilangan bukan hanya seorang ibu dan istri, tetapi juga seorang menantu dan istri yang kini menjadi pelaku kejahatan. Sungai Batanghari terus mengalir, seolah tidak peduli dengan kehancuran yang terjadi di tepiannya. Malam itu, Idul Adha tidak lagi menjadi hari raya kurban, tetapi menjadi hari di mana sebuah keluarga dikurbankan oleh amarah, kebencian, dan tragedi. Setelah malam yang penuh horor, Fajar Idul Adha menyingsing dengan cahaya yang terasa hampa. Gema takbir yang seharusnya membawa sukacita, kini berganti menjadi tangisan duka. Rumah panggung yang dulunya hangat kini disegel dengan garis polisi, berwarna kuning. Perhatian seluruh desa terfokus pada peristiwa tragis yang telah merenggut nyawa Siti Rahmah. Di tengah suasana berkabung itu, proses investigasi pun dimulai. Murniati dibawa ke kantor polisi, jauh dari hiruk-pikuk desa. Duduk di sebuah ruangan interogasi yang dingin, ia tak lagi tampak sebagai sosok menantu yang ambisius, melainkan sebagai seorang wanita yang hancur. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab dan kosong. Di hadapan penyidik, ia tidak mencoba menyangkal. Ia mengakui segalanya, dari awal pertengkaran hingga pukulan alu kayu yang mematikan. Pengakuannya mengalir dengan lancar, seolah-olah ia sudah memendam semua beban itu terlalu lama. Aku tidak bermaksud membunuhnya, suaranya serak. Aku hanya ingin dia berhenti meremehkanku, berhenti menghakimiku. Penyidik mencatat setiap kata. Mereka menanyakan tentang motif, tentang pertengkaran-pertengkaran sebelumnya, tentang uang yang hilang. Murniati menjawab dengan jujur. Ia menceritakan tentang ketegangan yang sudah lama ada, tentang perbedaan pandangan yang tak pernah bisa mereka satukan, dan tentang frustrasi yang menumpuk. Ia merasa bahwa Siti Rahmah adalah penghalang utamanya, sosok yang terus-menerus mematahkan semangatnya. Malam itu,
Di tengah amarah yang membutakan, Murniati melihat alu kayu itu sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan semua penderitaan yang ia rasakan. Berita tentang pengakuan Murniati menyebar dengan cepat. Andi dan Hendra Saputra, yang masih dalam keadaan syok, dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Mereka membenarkan adanya pertengkaran hebat antara Murniati dan Siti Rahmah. Hendra, dengan air mata yang terus mengalir, menceritakan bagaimana ia menemukan istrinya tergeletak di dapur. Suaranya penuh dengan rasa bersalah. Ia merasa gagal melindungi istrinya dan juga gagal membina menantunya. Andi, di sisi lain, merasa sangat tertekan. Ia kehilangan istri yang ia cintai karena kejahatannya, dan ia kehilangan ibunya karena kebiadaban istrinya. Di hadapan polisi, ia menceritakan betapa ia telah berusaha menengahi, betapa ia telah mencoba meredakan ketegangan, tetapi semua usahanya sia-sia. Ia merasa bahwa ia telah menjadi jembatan yang rapuh, yang akhirnya putus di tengah jalan, menjatuhkan kedua orang yang ia cintai ke dalam jurang kehancuran. Masyarakat desa yang dulunya mengenal Murniati sebagai gadis yang ramah dan berambisi, kini melihatnya dengan tatapan penuh penghakiman dan kebencian. Tidak kusangka ia bisa sekejam itu, bisik seorang ibu di sebuah warung kopi. Ternyata ambisinya membutakan mata hatinya. Beberapa hari setelah kejadian, prosesi pemakaman Siti Rahmah diselenggarakan. Suasana duka begitu terasa. Seluruh desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara Hendra dan Andi duduk di samping kuburan, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkira. Murniati berada di balik jeruji besi, menjalani masa penahanan, menunggu nasibnya diputuskan oleh pengadilan. Kebenaran telah terungkap. Bukan lagi misteri siapa pelakunya. Namun, di balik pengakuan Murniati, masih ada pertanyaan yang tersisa. Apa yang sebenarnya memicu kemarahan Murniati hingga ia nekat melakukan tindakan sekeji itu? Apakah hanya karena perselisihan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terucapkan? Pihak kepolisian telah menutup kasus ini dengan cepat, berdasarkan pengakuan Murniati dan bukti yang ada. Tetapi bagi Hendra dan Andi, kasus ini tidak akan pernah selesai. Luka di hati mereka terlalu dalam, dan kebenaran yang terungkap hanyalah permulaan dari penderitaan yang tak berujung. Bagi Murniati, kebenaran itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan di balik jeruji besi, dipenuhi penyesalan yang tak terukur. Malam demi malam berganti, keheningan di sel tahanan terasa lebih dingin daripada hembusan angin malam di tepian Sungai Batanghari. Murniati kini hidup dalam sebuah realitas yang baru dan asing. Dinding semen yang kaku, jeruji besi yang dingin, dan suara kunci yang berdentang adalah melodi baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi seorang istri, bukan lagi menantu yang berambisi, melainkan seorang narapidana, dengan nomor dan catatan kriminal yang terukir pada dirinya. Penyesalan adalah satu-satunya teman Murniati. Di dalam sel, ia punya banyak waktu untuk merenung. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Siti Rahmah muncul dalam pikirannya. Bukan wajah yang dipenuhi amarah pada malam itu, tetapi wajahnya yang tersenyum saat pertama kali bertemu, saat ia menyambut Murniati dengan hangat sebagai menantu. Kenangan itu menusuk lebih dalam daripada pisau, jauh lebih menyakitkan daripada pukulan yang ia berikan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak membunuh seorang musuh, melainkan ia membunuh seorang ibu. Interogasi demi interogasi, Murniati menceritakan kisahnya berulang kali. Setiap kali ia berbicara, ia merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tidak berusaha membela diri, tidak mencari pembenaran. Ia hanya ingin semua orang tahu bahwa ia tidak pernah berniat untuk membunuh. Bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari amarah sesaat yang membutakan. Namun ia tahu pengakuan itu tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa Siti Rahmah. Di luar penjara, kisah tragis ini menjadi sorotan media lokal. Wajah Murniati terpampang di koran-koran. Ia dijuluki sebagai menantu durhaka atau pembunuh mertua. Berita ini tidak hanya sampai ke telinga masyarakat Jambi, tetapi juga seluruh Indonesia. Rumah panggung di tepi sungai itu kini menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa, seolah-olah tempat itu membawa sial dan kenangan buruk. Andi dan Hendra, saputra yang berduka, harus menghadapi sorotan media dan cibiran tetangga. Mereka tidak hanya kehilangan orang yang mereka cintai,
tetapi juga kehilangan privasi dan kehormatan mereka. Selama masa penahanan, Murniati seringkali menangis sendirian. Ia merindukan Andi, tawa dan kelembutannya yang selalu menenangkan. Ia merindukan Hendra, meskipun ia tidak terlalu akrab dengannya, ia tahu bahwa Hendra adalah sosok yang baik hati. Namun yang paling ia rindukan adalah Siti Rahmah, sosok yang kini menjadi penyebab semua penderitaannya. Murniati menyadari bahwa, meskipun pertengkaran mereka begitu hebat, Siti adalah satu-satunya orang yang peduli pada tradisi keluarga, dan Murniati kini merasa seolah-olah ia telah menghancurkan tradisi itu dengan tangannya sendiri. Suatu hari, seorang petugas sipir wanita yang baik hati memberinya sebuah buku catatan dan pensil. Mungkin kamu bisa menulis apa yang kamu rasakan. Kadang-kadang, itu membantu, ujar sipir itu dengan nada lembut. Murniati mulai menulis. Ia menulis tentang masa kecilnya, tentang mimpinya, tentang bagaimana ia bertemu dengan Andi, dan tentang harapan-harapan yang ia miliki saat menikah. Ia juga menulis tentang rasa frustrasinya, tentang kesalahpahaman, dan tentang malam yang mengerikan itu. Melalui tulisannya, ia mulai memahami bahwa masalah yang ia hadapi bukanlah hanya tentang uang atau tradisi, tetapi tentang kurangnya komunikasi. Ia dan Siti Rahmah tidak pernah benar-benar saling mendengarkan. Mereka hanya berbicara, masing-masing dengan kebenaran versi mereka sendiri. Dalam keheningan malam, di balik jeruji besi, Murniati mulai menjalani babak baru dalam hidupnya. Tidak ada lagi ambisi untuk menjadi pengusaha sukses. Tidak ada lagi mimpi untuk hidup modern. Yang ada hanyalah penyesalan mendalam dan keinginan untuk menebus kesalahan, meskipun ia tahu bahwa penebusan itu tidak akan pernah bisa sepenuhnya membersihkan namanya. Ia belajar untuk menerima kenyataan, untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Proses hukum yang akan segera ia hadapi adalah babak selanjutnya, dan ia sudah siap untuk itu. Ia sudah siap untuk menjalani hukuman, karena di dalam hatinya, ia sudah menghukum dirinya sendiri. Persidangan Murniati bukanlah sebuah peristiwa biasa. Seluruh masyarakat Jambi menaruh perhatian besar pada kasus ini. Media terus memberitakan setiap detail, dan ruang sidang dipenuhi oleh para jurnalis, warga, dan keluarga korban. Di tengah hiruk-pikuk itu, Murniati duduk di kursi pesakitan, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Wajahnya terlihat kurus dan matanya cekung, namun ia tidak lagi menunjukkan ekspresi amarah. Yang ada hanya kepasrahan dan penyesalan mendalam. Jaksa penuntut umum membuka kasus dengan ringkas. Ia memaparkan kronologi kejadian, mengutip pengakuan Murniati, dan menyajikan bukti-bukti fisik, alu kayu yang berlumuran darah, foto-foto tempat kejadian, dan laporan otopsi Siti Rahmah yang memastikan penyebab kematian. Setiap kata yang diucapkan jaksa bagaikan palu yang menghantam hati Hendra Saputra dan Andi yang duduk di kursi penonton. Mereka harus mendengarkan kembali detail mengerikan dari malam yang mengubah hidup mereka selamanya. Selama proses persidangan, Andi dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia berjalan ke depan dengan langkah berat, matanya bertemu dengan Murniati. Ada ribuan kata yang ingin mereka ucapkan, tetapi hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Andi bersaksi dengan suara bergetar, menceritakan tentang pertengkaran yang ia dengar, tentang teriakan Murniati, dan tentang saat ia melihat istrinya memegang alu kayu. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit dan keputusasaan dalam suaranya. Saat itu, saya sudah mencoba mencegahnya, ujar Andi, air matanya menetes. Tapi semua terjadi begitu cepat. Kisah tentang hilangnya uang tabungan keluarga juga menjadi sorotan. Jaksa menanyakan Murniati tentang motif perbuatannya. Murniati menjawab dengan jujur, mengakui bahwa ia memang merasa frustrasi tentang keuangan dan merasa tidak dihargai oleh mertuanya. Namun ia kembali menegaskan bahwa niatnya bukanlah untuk membunuh, melainkan untuk melampiaskan amarah yang telah menumpuk. Saya tidak bermaksud mengambil nyawa ibu, ucap Murniati, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Saya hanya gelap mata. Murniati tidak menyewa pengacara untuk membela dirinya. Ia memilih untuk jujur dan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan mencoba untuk meringankan hukuman, dengan alasan bahwa tindakan Murniati dilakukan secara spontan dan bukan direncanakan. Namun,
Jaksa penuntut umum bersikeras bahwa pembunuhan tetaplah pembunuhan, terlepas dari motifnya. Di akhir persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis. Murniati dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan. Keputusan hakim terdengar jelas dan tegas, menghukum Murniati dengan 15 tahun penjara. Angka itu terasa bagaikan hukuman mati bagi Murniati, sebuah batasan waktu yang akan memisahkannya dari dunia luar. Ia menerima vonis itu tanpa perlawanan. Di matanya, angka 15 tahun terasa pantas untuk menebus nyawa yang telah ia ambil. Setelah vonis dijatuhkan, Murniati menatap Hendra dan Andi yang masih duduk membisu. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan mata yang menyampaikan segalanya. Tatapan Murniati dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, sementara tatapan Hendra dan Andi dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Proses hukum telah selesai, tetapi penderitaan mereka baru saja dimulai. Bagi Hendra, keputusan pengadilan tidak membawa kedamaian. Ia tidak bisa merasakan kepuasan, karena putusan itu tidak akan mengembalikan istrinya. Ia hanya bisa merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia pulang ke rumahnya yang kini terasa asing, kosong tanpa kehadiran Siti dan Murniati. Bagi Andi, vonis itu adalah akhir dari segalanya. Istrinya kini harus menjalani hukuman di balik jeruji, sementara ibunya telah tiada. Ia merasa seperti kehilangan dua orang yang paling ia cintai dalam satu malam. Persidangan itu tidak membawa keadilan, melainkan hanya meninggalkan luka yang menganga. Sungai Batanghari terus mengalir, seolah menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang sedang terjadi, menunggu malam yang penuh ketidakpastian. Setelah vonis dijatuhkan, kehidupan di rumah panggung di tepi Sungai Batanghari berubah total. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan perdebatan kecil kini terasa kosong, dingin, dan asing. Hendra Saputra dan putranya, Andi, harus belajar untuk hidup dalam kehampaan yang luar biasa. Hilangnya Siti Rahmah adalah pukulan telak yang tak tergantikan. Ketiadaan Murniati, yang kini menjalani hukuman, menambah luka yang menganga. Bagi Hendra, setiap sudut rumah adalah pengingat akan istrinya. Dapur yang dulunya wangi dengan masakan Siti kini terasa hambar. Kursi di teras tempat mereka biasa minum kopi bersama kini kosong. Hendra yang dulunya sosok tegar dan bijaksana, kini tampak rapuh. Uban di rambutnya bertambah, kerutan di wajahnya semakin dalam, dan matanya yang dulu teduh kini dipenuhi kesedihan. Ia seringkali duduk sendirian di tepi sungai, memandang aliran air yang tak pernah berhenti, merenungkan takdir yang begitu kejam. Ia merasa gagal sebagai seorang suami yang tidak bisa melindungi istrinya, dan sebagai seorang ayah yang tidak bisa membimbing menantunya. Andi, di sisi lain, berjuang dengan rasa bersalah yang tak terkira. Ia merasa bahwa ia adalah penyebab utama dari semua tragedi ini. Jika saja ia bisa lebih tegas, jika saja ia bisa menengahi pertengkaran itu dengan lebih baik, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ia kehilangan sosok ibu yang selalu mengayomi, dan juga sosok istri yang ia cintai. Kenangan akan Murniati kini terasa seperti pisau bermata dua. Ia merindukan kebersamaan mereka, tawa mereka, dan impian-impian yang mereka bangun bersama. Namun, ia juga tidak bisa melupakan bagaimana Murniati telah mengambil nyawa ibunya. Stigma sosial adalah beban lain yang harus mereka pikul. Masyarakat desa yang dulunya menghormati keluarga mereka, kini melihat mereka dengan pandangan kasihan dan cibiran. Mereka disebut keluarga pembunuh atau keluarga yang dikutuk. Beberapa tetangga menghindari mereka, enggan berinteraksi, seolah-olah tragedi itu adalah penyakit menular. Hendra dan Andi yang biasanya ramah dan terbuka, kini lebih suka mengurung diri di dalam rumah, menghindari tatapan mata yang menghakimi. Rutinitas sehari-hari mereka dipenuhi oleh kesunyian. Hendra pergi memancing, tetapi ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya terus melayang ke masa lalu, ke suara-suara dan tawa yang menghiasi rumahnya. Andi mencoba bekerja, tetapi ia seringkali melamun, mengingat kembali saat-saat ia masih bisa makan malam bersama kedua wanita yang kini telah tiada di sisinya. Rumah yang dulunya hangat dan penuh kehidupan, kini terasa seperti makam yang sunyi. Mereka berdua mencoba saling menguatkan, meskipun mereka sendiri sedang hancur.
Suatu malam, Hendra melihat Andi menangis diam-diam di kamarnya. Ia masuk dan memeluk putranya dengan erat. "Kita harus kuat, Nak," bisik Hendra. Suaranya parau. "Kita tidak boleh menyerah." "Tapi ayah..." "Bagaimana caranya?" tanya Andi. Isaknya pecah. "Kita kehilangan semuanya." Hendra tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk Andi lebih erat, berbagi kesedihan yang tak terkatakan. Mereka tahu bahwa proses penyembuhan akan memakan waktu yang sangat lama. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan, untuk hidup tanpa dua sosok penting dalam hidup mereka. Luka di hati mereka terlalu dalam, dan setiap hari yang mereka jalani adalah perjuangan yang tak berujung. Mereka harus menemukan cara untuk menjalani hidup tanpa ibu dan tanpa istri, di bawah bayang-bayang tragedi yang selamanya akan menghantui mereka. 1 tahun setelah tragedi itu, kehidupan Andi dan Hendra Saputra masih dipenuhi kesunyian. Namun, sebuah perubahan tak terduga datang dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat merapikan barang-barang peninggalan Siti Rahmah, Hendra menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan kain sarung. Kotak itu terkunci, dan setelah berhari-hari mencari, ia akhirnya menemukan kuncinya di dalam sebuah kalung yang selalu dipakai Siti. Dengan tangan gemetar, Hendra membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan 2 buku catatan bersampul lusuh yang ternyata adalah buku harian Siti. Hendra ragu-ragu, merasa bersalah karena membaca sesuatu yang begitu pribadi. Namun, rasa penasaran yang besar akhirnya mengalahkan keraguannya. Ia mulai membaca, dan setiap halaman yang ia balik mengungkap sebuah sisi lain dari istrinya yang tidak pernah ia kenal. Buku harian itu berisi catatan-catatan harian Siti, mulai dari keluhannya tentang sakit-sakitan, hingga cerita tentang tetangga dan rutinitas sehari-hari. Namun, di tengah-tengah catatan itu, ada sebuah entry yang membuat jantung Hendra berdebar kencang. Siti menulis tentang sebuah warisan tersembunyi. Ternyata, beberapa tahun lalu, adik Siti yang tinggal di luar kota meninggal dunia dan mewariskan sebagian uangnya untuk Siti. Namun, Siti merasa takut untuk memberitahu siapapun, termasuk Hendra, karena ia takut uang itu akan habis digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Siti juga menulis bahwa ia berniat menggunakan uang itu untuk membangun rumah baru, tetapi tidak ingin Murniati tahu, karena Murniati pasti akan memintanya untuk modal usaha. Entry lain yang membuat Hendra tercengang adalah saat Siti menulis tentang keraguannya. "Uang ini membuat hatiku tidak tenang," tulis Siti. "Murniati benar, uang ini bisa jadi berkah, tapi aku khawatir ia akan menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Aku lebih baik menyembunyikannya dan baru akan memberitahu Hendra dan Andi saat aku merasa waktunya tepat." Hendra merasa lemas. Ia menyadari bahwa perdebatan tentang uang tabungan keluarga yang menghilang bukanlah karena Murniati mengambilnya, melainkan karena Siti sendirilah yang menyembunyikan uang itu. Siti mencurigai Murniati, namun sebenarnya ialah yang menyimpan uang tersebut. Hendra juga menemukan sebuah amplop tebal berisi uang tunai yang terselip di halaman terakhir buku harian itu, bukti bahwa Siti memang menyembunyikan uang itu. Air mata Hendra mengalir. Ia tidak hanya merasa sedih karena istrinya telah tiada, tetapi juga merasa bersalah. Ia menyadari bahwa Siti tidak sepenuhnya jujur, dan kecurigaan Murniati ternyata beralasan. Ia juga menyadari bahwa ia telah salah menilai Murniati. Murniati memang menginginkan uang itu, tetapi ia menginginkannya untuk membangun masa depan keluarga. Hendra memanggil Andi dan memberinya buku harian itu. Andi membaca setiap kata, dan ia pun tercengang. Ia membaca bagaimana ibunya telah menyembunyikan uang itu dan bagaimana ia mencurigai Murniati. Semua kepingan teka-teki kini jatuh pada tempatnya. Pertengkaran itu, tuduhan pencurian, dan semua yang terjadi malam itu bukanlah hanya sekadar amarah sesaat. Itu adalah puncak dari sebuah kebohongan yang tersembunyi. "Ayah, jadi Murniati tidak bersalah?" tanya Andi. Suaranya tercekat. "Dia tidak mengambil uang itu," jawab Hendra. Nada suaranya dipenuhi penyesalan. "Tapi dia tetap membunuh ibumu. Namun, bagi Andi, kebenaran itu mengubah segalanya. Murniati bukan lagi sekadar pembunuh yang gelap mata.
Ia adalah korban dari kebohongan yang tidak pernah ia ketahui. Kebenaran ini memberikan dimensi baru pada tragedi itu, membuat Murniati tampak lebih manusiawi, dan membuat Siti Rahmah menjadi sosok yang lebih kompleks, bukan hanya seorang ibu yang bijaksana, tetapi juga seorang wanita yang menyimpan rahasia. Plot twist ini mengubah pandangan Hendra dan Andi. Mereka menyadari bahwa Murniati tidak membunuh karena ia jahat, tetapi karena ia didorong oleh kebohongan yang menyakitkan. Kebenaran ini memberikan mereka perspektif baru tentang tragedi itu dan membuka jalan bagi mereka untuk mulai memaafkan. Di balik jeruji besi, kehidupan Murniati kini diisi dengan rutinitas yang monoton namun penuh makna. Ruangan sempit yang tadinya terasa seperti penjara, kini menjadi tempatnya untuk merenung dan bertumbuh. Vonis 15 tahun penjara bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju penebusan. Murniati tahu, ia tidak bisa mengembalikan waktu atau nyawa yang telah ia ambil, tetapi ia bisa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam penjara, Murniati mendedikasikan dirinya untuk bekerja. Ia bergabung dengan program kerajinan tangan, membuat tas dan dompet dari limbah plastik. Tangannya yang dulu terbiasa memegang gawai dan uang, kini lihai merajut. Setiap simpul yang ia buat adalah wujud dari penyesalan dan harapan. Ia menyumbangkan sebagian upahnya untuk kegiatan sosial di dalam penjara. Ia juga rajin mengikuti kelas keagamaan, mendengarkan ceramah tentang keikhlasan dan pengampunan. Hatinya yang dulu dipenuhi amarah, perlahan mulai terisi dengan kedamaian dan ketenangan. Murniati juga mulai menulis surat. Surat-surat itu ditujukan untuk Hendra Saputra dan Andi. Ia tidak tahu apakah surat-surat itu akan sampai, atau jika sampai, apakah mereka akan membacanya. Namun, ia merasa perlu untuk menulis, untuk meminta maaf, dan untuk menjelaskan perasaannya yang tak terungkapkan. Ia menulis tentang penyesalannya, tentang bagaimana ia merindukan mereka, dan tentang bagaimana ia kini memahami kesalahan-kesalahannya. Setiap malam aku terbangun dengan bayangan wajah ibu, Siti Rahmah. Tulisnya dalam salah satu surat. Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa bodohnya aku. Aku membiarkan amarah membutakan mataku. Aku harap suatu hari nanti, kalian bisa memaafkanku. Meskipun aku tahu, aku tidak pantas untuk dimaafkan. Surat-surat itu diserahkan kepada sipir wanita yang baik hati, yang berjanji akan menyampaikannya kepada pihak keluarga. Namun, Murniati tidak menaruh harapan besar. Ia tahu, luka yang ia torehkan terlalu dalam. Sementara itu, di desa, Hendra dan Andi yang telah menemukan buku harian Siti Rahmah, kini mulai melihat Murniati dari sudut pandang yang berbeda. Mereka tahu bahwa Murniati tidak bersalah atas tuduhan pencurian, dan bahwa amarahnya bukanlah tanpa alasan. Meskipun hal itu tidak membenarkan pembunuhan, kebenaran itu membuat Murniati terlihat lebih manusiawi. Hendra dan Andi tahu bahwa Murniati adalah korban dari kebohongan yang ia tidak sadari. Suatu hari, seorang sipir dari penjara datang menemui Hendra dan Andi. Ia membawa sebuah amplop tebal berisi surat-surat dari Murniati. Hendra dan Andi ragu-ragu membukanya. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguan mereka. Mereka membaca setiap kata, dan air mata mereka mengalir. Bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kesedihan dan pemahaman. Murniati, yang mereka anggap sebagai pembunuh kejam, ternyata menyimpan penyesalan yang mendalam. Surat-surat itu adalah jembatan yang menghubungkan mereka kembali. Mereka menyadari bahwa Murniati telah berubah. Ia tidak lagi sama dengan sosok yang mereka kenal. Di balik jeruji, ia telah menemukan jalan penebusannya sendiri. Hendra dan Andi pun merasa terdorong untuk memulai proses penyembuhan mereka sendiri. Mereka mulai berbicara tentang Siti, tentang Murniati, dan tentang betapa pentingnya komunikasi. Mereka menyadari bahwa keheningan yang mereka rasakan adalah karena mereka tidak pernah benar-benar berbicara. Di ujung perjalanan yang panjang dan menyakitkan, Murniati tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga hukuman batin. Ia tidak hanya menebus kesalahannya di mata hukum, tetapi juga di mata Tuhan dan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa penebusan bukanlah tentang membebaskan diri dari hukuman,
tetapi tentang menerima kesalahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam sel yang sempit, Murniati telah menemukan jalan pulang, sebuah jalan yang membawanya kembali kepada dirinya sendiri dan kepada keluarga yang telah ia hancurkan. 9 tahun telah berlalu, berita baik datang dari pihak lapas. Murniati akan dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik selama masa hukuman. Kabar itu tiba di rumah Hendra Saputra dan Andi, bagaikan guntur di siang bolong. Meskipun mereka sudah membaca surat-surat penyesalan Murniati, kenyataan bahwa ia akan kembali ke desa terasa canggung dan menakutkan. Momen pertemuan kembali terjadi di sebuah rumah makan kecil di dekat lapas. Hendra dan Andi datang dengan hati yang campur aduk. Mereka melihat Murniati keluar dari pintu gerbang dengan tas kecil di tangannya. Rambutnya kini lebih pendek dan sebagian telah memutih. Wajahnya tidak lagi dipenuhi ketegangan dan amarah, melainkan ketenangan dan kesabaran. Murniati melihat mereka, dan air mata langsung membasahi pipinya. Ia berjalan perlahan, lalu berlutut di hadapan Hendra. "Ayah, maafkan saya," bisiknya. Suaranya parau. "Maafkan saya atas semua yang telah saya lakukan." Hendra tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menepuk pundak Murniati, lalu memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan penuh kehangatan, melainkan pelukan yang penuh dengan kepahitan dan kesedihan, namun juga pemahaman. Hendra tahu ia telah kehilangan istri tercintanya dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tapi ia juga menyadari Murniati yang berada di hadapannya bukan lagi Murniati yang dulu. Kebenaran yang ia temukan di buku harian Siti Rahmah telah memberinya kekuatan untuk melihat sisi lain dari tragedi itu. Untuk melihat Murniati sebagai korban, bukan hanya pelaku. Andi, yang berdiri di samping ayahnya, juga meneteskan air mata. Ia memeluk Murniati, memeluk wanita yang pernah ia cintai, dan kini ia tahu ia masih mencintainya. Aku memaafkanmu, Murni," bisiknya. "Aku juga memohon maaf karena aku tidak bisa melindungimu dan ibu." Murniati menggeleng. "Tidak, Mas. Semua ini salahku. Hanya aku yang harus disalahkan." Mereka bertiga duduk di sebuah meja, memesan makanan yang tidak mereka sentuh. Perbincangan terasa canggung. Ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan, tetapi kata-kata terasa berat. Hendra mengambil alih kendali. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan buku harian Siti, dan bagaimana ia dan Andi kini memahami apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Murniati tercengang mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah tahu bahwa Siti Rahmah menyimpan sebuah rahasia yang menjadi pemicu utama dari semua tragedi itu. Ia merasa bahwa kesalahannya terasa lebih berat, karena ia telah membunuh seorang wanita yang ternyata memiliki rahasia dan juga ketakutannya sendiri. "Kami tahu, Murni," ujar Hendra lembut. "Ibumu tidak ingin kau tahu tentang uang itu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita, meskipun caranya salah." Pengakuan itu adalah permulaan dari sebuah proses penyembuhan yang panjang dan rumit. Murniati, yang kini bebas, diundang untuk kembali ke rumah panggung di tepi sungai. Ia tahu, ia harus menghadapi pandangan sinis dari warga desa, tetapi ia merasa siap. Ia tidak kembali sebagai penjahat, tetapi sebagai seorang wanita yang mencari penebusan. Di rumah, mereka bertiga memulai babak baru. Mereka berbicara, berbagi cerita, dan tidak lagi menyimpan rahasia. Hendra dan Andi belajar untuk melepaskan dendam, menyadari bahwa memaafkan adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban yang telah mereka pikul. Mereka menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah dengan membalas dendam atau menyimpan kebencian, melainkan dengan membebaskan diri mereka dari amarah dan memulai kembali. Di bawah senja yang memudar, di tepi sungai yang tenang, mereka akhirnya menemukan kedamaian, meskipun luka di hati mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Kepulangan Murniati ke desa adalah peristiwa yang memicu bisik-bisik dan tatapan sinis. Warga desa yang dulunya bersahabat, kini melihatnya dengan mata penuh penghakiman. Mereka tidak peduli dengan perubahan yang telah ia jalani di balik jeruji, besi. Bagi mereka, Murniati tetaplah seorang pembunuh. Andi dan Hendra Saputra berdiri teguh di sampingnya, menjadi perisai dari kebencian yang dilontarkan.
Mereka tahu, memaafkan adalah satu-satunya jalan untuk maju, meskipun itu berarti menghadapi dunia yang tidak siap untuk memaafkan. Murniati tidak lari dari kenyataan itu. Ia menerima setiap tatapan sinis dengan ketenangan. Ia mulai mencoba berinteraksi dengan masyarakat, tetapi responnya dingin. Ia mencoba menyapa, tetapi sapaannya tidak dibalas. Ia mencoba membantu, tetapi bantuannya ditolak. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus membantu di kebun Hendra, memasak, dan mengurus rumah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan adalah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Suatu hari, ketika Hendra jatuh sakit, Murniati merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia membuat ramuan herbal, membantunya berjalan, dan berjaga di sampingnya sepanjang malam. Warga desa yang mendengar kabar itu perlahan mulai melihat perubahan dalam diri Murniati. Mereka melihat bagaimana ia merawat Hendra seperti anaknya sendiri, bagaimana ia tidak pernah mengeluh, dan bagaimana ia telah berubah menjadi sosok yang penuh kasih. Perlahan, hati yang keras mulai melunak. Seorang tetangga datang membawakan buah, lalu yang lain datang membawakan makanan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai menantu durhaka, melainkan sebagai Murniati yang baru, yang telah menebus kesalahannya. Murniati, Hendra, dan Andi kini hidup dengan harmoni yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak lagi menyimpan rahasia atau amarah. Mereka seringkali duduk bersama di teras, memandangi sungai Batanghari yang mengalir, mengenang masa lalu dan membicarakan masa depan. Mereka tidak melupakan Siti Rahmah, tetapi mereka belajar untuk menerima ketiadaannya dan menemukan cara untuk menghormatinya. Kemenangan sejati tidak datang dari balas dendam, tetapi dari pengampunan. Hendra dan Andi yang memaafkan Murniati, kini Aku Hajim membebaskan Murniati dari beban, tetapi juga membebaskan diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa dengan memaafkan, mereka bisa melanjutkan hidup tanpa harus membawa beban kebencian. Murniati juga mengalami kemenangan batinnya sendiri. Ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu dan menerima kenyataan. Ia tidak lagi terbebani oleh amarah dan penyesalan. Di mata masyarakat, ia mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya kembali seperti dulu. Tetapi di mata Hendra dan Andi, ia adalah Murniati yang baru, yang telah menemukan penebusan dan pengampunan. Pada akhir cerita, mereka bertiga terlihat di tepi sungai, tertawa dan berbagi cerita. Mereka tidak lagi merasa malu atau dikutuk. Mereka telah melewati badai dan menemukan kedamaian. Kisah ini adalah bukti bahwa konflik, amarah, dan tragedi dapat dihancurkan oleh kekuatan cinta, pengampunan, dan kemauan untuk berubah. Sungai Batanghari terus mengalir, seolah menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang penuh duka, yang akhirnya menemukan akhir yang bahagia. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tetapi penuh dengan harapan.